Nggih. Di ayat apa lupa saya. Tapi yang jelas mutahanah itu. Taatlah pada Allah dan taatlah pada Rasul. Ada itu kan. Taatlah pada Allah dan taatlah pada Rasul. Nah, ternyata ada pendapat taat kepada Allah itu, taat kepada Rasul itu ya mengikuti apa yang diperbuat Rasul, kan gitu tak? Pendapat itu. Makanya kalau hari Kamis makan-makan di masjid itu katanya ngenyek Rasul. Gimana menurut tadi? Iya. Karena banyak kejadian Rasulullah itu kalau Senin Kamis puasa. Nah ini umatnya kok disuruh taat pada Rasul, hari Kamis malah mengadakan pesta-pesta di masjid, makan-makan di masjid, dan mengadakan ya semacam kegiatan keagamaan yang sesungguhnya tidak dituntutkan oleh Rasul. Sehingga ada orang mendapat itu ngenyek Rasul. Gimana menurut Ustaz? Iya. Terima kasih. Ati Allah wa ati Rasul. Man atau ar-Rasul faqad atau Allah. Jadi seringkali kita itu memperbincang ketaatan itu melalui normatif verbal. Normatif verbal. Jadi teks yang dipahami dengan cara pahamnya sendiri. Teks yang dipahami dengan cara pahamnya sendiri. Orang bilang perspektif, ya, jadi sudut pandangnya sendiri. Nah, padahal kalau kita itu ingin melihat keutuhan daripada ajaran atau totalitas dan kedalaman keutuhan itu menyeluruh dan mendalam, maka kita tidak cukup hanya membaca teksnya. Kita tidak hanya cukup membaca norma verbalnya. 1 tambah 1 sama dengan 2. Tapi apakah 2 mesti berhasil dari 1 tambah 1? Ternyata enggak. 4 dikurangi 2 juga sama dengan 2. Sama dengan 1 tambah 1. Dari 1 tambah 1 sama dengan 4 dikurangi 2. Itu logika matematika. Apakah di dalam logika Quran juga ada? Insya Allah ada. Logika Quran. Nah, makanya Quran menyebut ya ayyuhalladzina amanu khulu fis-silmi kafah wala tattabi'u khutuwatis syaiton. Kalau melihat ayat ini, hai yang beriman, ada angka 1. Sesuatu yang bisa membuat makna itu angka 1. Angka 1 itu adalah iman. Hai yang beriman. Kemudian udkhulu, masuklah kamu ke dalam Islam. Katakanlah Islam ini angka yang kedua. Entah berapapun angka yang kedua. Tapi diingatkan 1 ditambah angka berapapun, ya toh? Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan mengikuti setan. Minusnya itu akan habis ketika kamu mengikuti langkah setan. Jadi iman ditambah Islam, kemudian dibagi dengan langkah setan, entek menjadi 0. Habis. Artinya apa? Ketika Allah menyeru kita menjadi muslim yang kafah, yang total,
yang menyeluruh tadi itu agar kita tidak menjadi orang yang stigmatik, sudut pandang diri sendiri. Tadi misalkan Rasul itu hari Kamis puasa, ya tak? Hari Senin puasa. Rasul itu sehari puasa, sehari tidak. Apa yang dikerjakan oleh Nabi? Nabi itu melakukan puasa seperti itu. Nanti kita terima juga Nabi itu kalau dilihat puasanya tidak pernah berbuka, dilihat berbukanya tidak pernah puasa. Jadi sahabat itu melihat Nabi itu luar biasa. Tinggal bagaimana sudut pandangnya sahabat dalam menceritakan perbuatan Nabi tadi itu. Nah, teks ini, norma ini, kalau dipegang dari verbalnya saja, maka kemudian ketika dibalik akan menimbulkan kegaduhan dalam norma itu sendiri. Jadi kisruh normanya itu. Normanya dari kisruh. Sing siji ngomong Nabi ku sehari puasa, sehari tidak. Sing siji ngomong, "Loh, aku nek ndelok Nabi wae gak poso terus. Aku nek ndelok Nabi poso gak ketok bukoe." Ya ta? Kemudian sahabat juga menceritakan Nabi itu mengatakan puasa itu ya Ramadan. Selain itu suka-suka kamu. Kalau kamu mau silakan. Kalau enggak ya sudah enggak apa-apa. Pokoknya Ramadan itu yang menjadi kutiba alaikumusiyam itu, kewajiban kamu. Selebihnya bukan kewajiban, suka-suka kamu aja. Gitu. Insya'a falyasum. Fa insya'a falayasum. Jika berkehendak silakan puasa, jika tidak berkehendak silakan tidak puasa. Nah, ketika cerita itu dikumpulkan jadi satu, lalu muncul uswatun hasanah. Lho pancen Nabi ku contoh sing paling apik. Ngedepi wong sing gak kelihatan poso nemen ya ora ketok posoe. Ya ta? Nek kita sing poso nemen ya Nabi luwih ketok nemene posoe. Memang contoh yang paling baik. Dilihat dari yang ahli puasa, dia contoh yang paling baik tentang puasa. Dilihat dari yang tidak ahli puasa, dia juga yang terbaik bagi dia. Lah golek ngono ki ya ora gampang. Nah, maka kemudian ketika ada sahabat yang ingin puasa terus-menerus, diingatkan malah, ya, di dalam dirimu ada hak. Nah, oleh karena itu ketika normatif verbal tadi itu didekati hanya perspektif sudut pandang dirinya, maka justru agama ini telah dipersempit oleh wawasannya, oleh wawasan yang berpandangan tadi itu. Padahal agamanya sendiri luas dan luwes gitu ya. Kowe poso ya oleh ganjaran, ora poso ya oleh ganjaran. Ketika bicara mengenai insya'a, intatawwa'a, jika suka, jika berkehendak. Kenapa? Yang penting, yang harus tidak boleh tidak. Bahkan ketika kamu tidak mengerjakan puasa, harus kamu ganti pada hari yang lain. Itu adalah Ramadan. Nah, Ramadan itu. Nah, jadi kalau masalah menghina, menista kepada Rasul dengan sesuatu yang dianggap berbeda karena Nabi itu puasa, ya, pada hari Senin. Menurut riwayat yang ini, menurut riwayat yang lain gimana? Bagaimana ketika Nabi misalkan puasa yang Daud itu sehari puasa, sehari tidak? Apakah di hari Kemisnya juga beliau puasa? Bagaimana ketika Nabi menyebut jangan kamu jadikan semua harimu puasa, gitu ya? Nah, kalau seperti itu, maka sekali lagi orang-orang yang berpandangan bahwa
stigmatik perspektif sudut pandang dia tadi, lalu menstigma kepada orang yang tidak sepandangan dengannya sebagai yang salah, itu yang kemudian masuk lala tattabi'u khutuwatis syaitan, menaburkan kebencian dan permusuhan di antara umat. Dan itulah langkah yang dibikin setan. Dan ketika itu terjadi, amanu dan silminya menjadi rusak. Nah, maka di sini penting yang kemudian oleh tarjih kita itu kita diajari didekati dengan bayani, burhani dan irfani. Jadi norma verbal itu tadi, normanya itu didekati teksnya seperti apa, kontekstualitas saat itu seperti apa, lalu burhan, bukti-bukti otentisitas terkait dengan amal untuk kekinian apa, lalu muncul irfani. Kira-kira yang dikerjakan itu semakin menambah ia mutakin apa semakin menambah ia sombong? Sampean ketok wong mangan nok kene dina Kamis gitu ya. Terus sampean kurang ajar. Atine sampean ngomong kurang ajar, gak ngurmati Rasule. Sampean ro ta wong iku sedang ngerjakan apa? Iya, kelihatannya makan, tapi sebenarnya apa yang sedang ia lakukan, gitu. Makanya tadi itu ketika Allah berikan hukum kepada Musa, baru Musa itu bisa melepas diri dari ternyata sekecil apapun kekuasaan itu sangat berharga untuk mempengaruhi orang karena punya hak untuk menekan. Fir'aun tadi itu. Lah, sekarang ilmu juga begitu. Orang yang tahu betul iki ngene bisa-bisa dia akan menjadikan yang diketahui sebagai budaknya. Ya tak? Ya saya tahu misalkan Pak Sis itu gini. Saya tahu semuanya. Ya tak? Bahkan yang akan Pak Sis kerjakan saya tahu. Ya tak? Maka saya akan menjadikan Pak Sis sebagai budak saya. Ki arep ngene diomong ngene jangan nur. Terus jenengan ngomong, "Lho kok bener ya sing dianu Pak Kusno?" Gak lengen. Wah kalian jenengan apa ae sing tak omongne mesti sampean eloi. Tanpa disadari saya telah menjadikan jenengan sebagai budak. Lah, kenabian kerasulan karena punya potensi seperti itu, bukan hanya kekuasaan, pengetahuan, kearifan, itu bisa seperti itu. Saking apike wong digul-gulke sampai akhirnya koyok-koyoke aku budak dia. Pokok apa sing diperintah mesti aku melok. Padahal Rasul itu punya hak cuman menyampaikan. Menyampaikan apa? Kamu bukan budakku, kamu harus ikut pada Tuhanmu. Nah, Tuhanmu sama dengan Tuhanku, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman aku dikei ilmu untuk mengujiku. Apakah aku akan congkak sombong dan memperbudak orang akibat ilmuku? Sementara mereka diuji dengan kekuasaan. Apakah mereka akan memperbudak kalian dengan kekuasaannya? Setali 3 uang. Segala anugerah nikmat punya kecenderungan membuat orang lain dipekerjakan, diperbudaknya. Mula kadang-kala nek awak dhewe duwe-duwe nang wong liya ora ceket nemen-nemen Mbak Sis gitu. Kenapa? Oh iya. Mungkin cara Allah untuk meringankan terhadap beban yang mesti kita tanggung dalam jalan berikutnya. Boleh jadi caranya Allah itu bermacam-macam. Tapi kita belum sampai dengan ilmu tadi itu. Hukman durung duwe hukmane kuwi. Akhirnya isine ngersula tok. Ning atiku getun. Apa getun iku apa ya? Nyesel. Ngerti ngene kata anu nyesel kan. Wong rabi karo bojone tiba tuwek kok cerewete rairam misalkan. Lho kedua kok nemen. Padahal Allah ciptakan hidup itu seperti itu. Tambah tuwek tambah nglantur. Oke, jadi kaitannya taat kepada Rasul itu dipilahkan di dalam keutuhan pemahaman. Apakah ini kemudian menjadi kewajiban? Apakah ini menjadi anjuran? Ya, makanya kemudian kita muncul hukum taklif itu ada wajib, ada sunnah, ada makruh,
ada mubah, ada wajib, ada sunnah, ada mubah, ada makruh, ada haram. Ya. Itu bagaimana kita melihat keutuhan cerita itu tadi. Insya Allah kita tidak sampai pada kategori seperti yang dinyatakan oleh orang yang berpendapat bahwa orang yang makan tadi itu dianggap menista, menghina pada Rasulullah. Ya, insya Allah tidak sampai. Ya. Bahkan Rasul itu kalau tahu dan masih hidup kira-kira guyupi, Pak. Guyupi. Masa dia poso, wis niat poso, kok umat An-Nur kok lagi mangan-mangan cek enake ngono ya. Dan supaya tidak menimbulkan tidak enak terhadap apa yang dikerjakan, toh itu tidak larangan dari Tuhan, tidak ada kewajiban. Gitu. Kemudian Nabi akan guyub, ya wis tak barengi ae. Lah, malah seneng toh? Baik, gitulah cara kita untuk melihat keutuhan norma yang ada ini. Jadi tidak, tapi ya ora usah dibantah ngeyel-ngeyel, ngono kuwi yo angel. Menyelaraskan pemahaman seorang dengan orang lain itu enggak gampang. Ada pengaruh background, bagaimana mindset, kepercayaan, ada pengaruh bagaimana kualitas pendidikannya, ada pengaruh bagaimana pembiasaan lingkungannya, dan ada pengaruh apa yang diingini dari yang bersangkutan. Wah, panjang ceritanya ini. Baik, mudah-mudahan yang saya sampaikan menjadi penguat kita untuk istiqomah, bahwa di dalam kita berislam hakikatnya adalah untuk menundukkan ego kita supaya kita bisa hidup bersama orang yang berislam dan beriman, meraih kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Terima kasih. Adana wa yakum nasrun minallah fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.